Oke, teman-teman, selamat sore. Ya, selamat datang lagi ya di tutorial ekonomi teknik. Jadi, seperti biasa, untuk video yang pertama ini adalah video review materi, ya singkat aja gitu ya, dari materi yang teman-teman juga mungkin udah pelajari di kelas, kayak gitu. Tujuannya supaya mungkin ada yang bisa dibantu lah lewat video review singkat ini. Nanti video satu lagi adalah kita coba lihat bagaimana mengerjakan soal. Begitu ya teman-teman. Nah, di video yang pertama tentang materi kan kita sudah bahas yang making economic decisions sama engineering cost and cost estimating. Di chapter 3 buku ini membahas tentang interest dan ekivalensi. Tentang bunga ya, interest tuh atau ya rate dan juga ekivalensi gitu. Di chapter ini bahasannya tentang time value of money ya, kemudian penghitung interest, cash flow equivalency, single payment, compound interest formula ini ada rumus ya untuk compound untuk pembayaran ya single payment dengan interest. Juga belajar tentang nominal dan effective interest rate nanti. Oke, ini ya nih sekilas gambaran tentang cash flow. Bagaimana membayangkan kalau kita misalnya mau dikasih 1.000 dolar gitu, mungkin kalau sekarang 100.000 rupiah, maunya sekarang atau 10 tahun dari hari ini. Jawaban yang paling ya tentu saja kalau kita ditawarin uang mau sekarang atau 10 tahun lagi sekarang gitu kan ya. Karena apa? Karena I could invest to make more money. Kita bisa invest ya untuk menghasilkan banyak uang dan juga bisa membeli banyak benda dengan 1.000 dolar ini. Dan kita nggak tahu juga apa yang terjadi dalam 10 tahun ke depan gitu. Karena uang ya more valuable today than in the future. Uang lebih berharga daripada nanti di future di masa depan. Kayak gitu. Ini juga ya, contoh nih, contoh aja cash flow untuk pemilihan dua pembayaran gitu ya. Mau bayar full price now minus 3% discount atau 5.000 sekarang, nanti akhir tahun pertama bayar 8.000 dan 6.000 nanti pada akhir ya at the end of each of the next 4 years. Jadi setiap akhir tahun, 4 tahun itu dia bayar 6.000. Kalau kita set atau kita buat cash flow-nya akan seperti di gambar ini gitu ya. Kalau pay in full, dia cuma bayar di depan 30.000 minus 3% diskonnya. Tapi setelah itu nggak ada lagi cash flow yang keluar. Kalau bayar dalam 5 tahun, pertama 5.000, kedua 8.000, sisanya 6.000. Kayak gini. Ya. Mana yang lebih, ya jadi memilih memilih eh, apa namanya cara pembayaran. Kayak gitu. Ini juga contohnya cash flow for repayment of a loan. Ya, untuk bayar pinjaman seperti ini. Dibikin cash flow-nya. Kemudian ini ada beberapa contoh lainnya. Time value of money intinya adalah eh, nilai nilai waktu dari uang gitu ya, bahwa money has purchasing power, uang bisa memiliki daya untuk pembelian dan bisa mendapatkan daya dan aset yang berharga kayak gitu. People are will to pay some charge to have money available for their use gitu ya. Dia orang akan mau untuk membayar, ya ada interest, ada bunga di sana sehingga uangnya tetap bisa dipakai. Nah, ada simple interest, bunga sederhana gitu ya bahasa kita, bunga sederhana itu interest is computed only on the original sum and not on accrued interest. Ya, secara formula mungkin teman-teman juga udah familiar ya. Untuk total bunga yang didapat adalah prinsipalnya uang yang dimiliki sekarang dikali simple annual interest rate, jadi tahunan ya. Jadi default dari interest itu atau bunga itu tahunan. Kemudian dikali tentu saja banyaknya tahun. Sehingga uang yang akan didapat pada akhir N tahun ke N adalah uang prinsipal, uang dasar, modal ditambah bunga yang didapatkan. F ini ya future value amount ya at the end of n years gitu. Ini simple interest saja. Contoh kalkulasinya ya. Jadi kalau tabungannya 8%, berarti dia akan dapat 5.000 ditambah 8% dari 5.000 selama 5 tahun. Jadi 2.000 kayak begitu. Ada bunga majemuk ya, compound interest kayak gitu. Computed on the unpaid balance. Jadi eh, ada yang belum dibayar, ada yang masih sisa, maka dia akan masuk ke sana bunganya, majemuk ke sana. Ya, ini kayak gini ya. Jadi
Eh, tahun pertama 5.000, 5.000, kemudian em, bunganya 400. Sehingga balance-nya 5.400 harus dibayar gitu kan. Tapi dia belum bayar juga sehingga dia di tahun kedua 5.400 itu bunganya 8% dihitung dari yang belum dibayar. Ini compound, jadi majemuk bertingkat ya. Compound ini bukan majemuk ya, bertingkat kalau nggak salah artinya. Bunga bertingkat, ya gitulah. Teman-teman mungkin bisa baca lagi. Intinya kalau compound interest dia di tingkatnya dari balance yang ada di akhir, kayak gitu. Ini juga contohnya. eh oh, pembayaran hutang ya. Plan satu mau konstan prinsipal, jadi konstan prinsipal tuh ada yang konstan, konstan principal payment plus interest gitu. Jadi principal paymentnya 1 juta, 100.000 sorry, lalu 1.000, tapi kan ada interestnya ya, gitu, kayak gini. Atau plan kedua, dia intinya adalah bagaimana membayar bunganya. Jadi bunganya itu dibikin selalu 400 gitu. Kalau kita lihat totalnya di sini, nah sampai total payment itu 6.200. Kalau di sini sampai 7.000 untuk plan 2. Untuk plan 3 ini kalau annual paymentnya yang konstan gitu. Misalnya nih total payment berarti kan jumlah dari prinsipal tambah interest ya. Ini dibikin konstan sampai 6.261. Kalau bayarnya semuanya di akhir tahun kelima itu sampai 7.000. Jadi kita bisa melihat bahwa subtotal akhirnya setelah 5 tahun itu beda-beda ya. Karena apa? Karena metode pembayaran itu sangat menentukan bunganya di tingkat di compoundnya bagaimana. Makanya ini compound interest gitu. Ini kalau kita lihat lebih dekat dari cara pembayaran tadi, perbedaannya adalah struktur pembayarannya. Jadi, repayment amount at various point in time. Juga differencesnya pada total payment amount. Kesamaannya semuanya dikalkulasi pada 8% interestnya. Tapi efeknya beda-beda. Ya. They all achieve the same purpose of repaying the loan within 5 years. Jadi tujuannya untuk supaya lunas di 5 tahun ke depan kayak gitu. Kemudian ini tentang ekivalensi. Sebenarnya ekivalensi bisa dipahami dengan mudah ya. Eh, 4 cara pembayaran ekivalen satu sama lain ya. Dan sekarang 5.000 pada 8% interest gitu. Intinya adalah ekivalensi uang sekarang ekivalen dengan uang yang akan datang kalau interestnya sekian persen itu ekivalen gitu ya. Jadi inti ekivalen adalah ekivalensi kesamaan gitu ya, kesamaan nilai walaupun beda waktu, walaupun beda nilai, beda secara value-nya beda. Satu mungkin tadi ya kita lihat ada yang 6.000, ada yang 7.000, yang hari ini yang kita pinjam uangnya 5.000. Tapi akibat bunga itu dianggap ekivalen di masa depan, kayak gitu. Ini ekivalen ya, contohnya kita menghitung rasionya. Jadi rasionya itu selalu sama, total interest paid per total amount at the beginning of year. Ini bayar 1.200, ini 15.000, maka rasio 0,08. Semuanya rasionya 8%. Gitu, rasio ini yang jadi bunga kan. Ya. For all calculation, we want to easily see why the payment plan require the payment of different total sum of money. Ya, bahwa yang kita melihat bahwa pembayaran ya perlu untuk dengan different total sum of money. Jadi tiap tahun bayarnya beda, sehingga kita tetap bisa memberikan ekivalensi berupa rasio yang konstan 0,08 atau 8%. Ya. Jadi kita menggunakan ekivalensi di dalam ekonomi teknik, ya, sehingga kita bisa convert different type of cash flow at different point of time. Kuncinya di situ, karena waktu tadi ya, secara waktu uang akan berubah-berubah secara nilai. Jadi kita perlu mengekivalensikan yang sekarang dan yang akan datang. To an equivalent value at a common reference point. Jadi ya ini kita paham ya bahwa ekivalensinya berarti tergantung pada interest rate bunganya. Oke, ini mungkin teman-teman bisa baca aja. Ini teknik dari ekivalensi. Determine
a single equivalent value at a point in time for plan 1, plan 1, lakukan untuk plan 2, both at the same interest rate. Gitu. Jadi kalau sebelumnya kita ya ada plan 1, ada plan 2, coba dihitung berapa interest rate-nya. Harus cari yang sama kayak gitu. Kemudian ini materi tentang single payment compound interest formula ya. Jadi rumus untuk single payment compound formula. Ya. Jadi kalau kita punya nilai I-nya, kita tahu berapa lama periode pembayarannya, kita tahu nilai P-nya, prinsipalnya atau present sum of money, kita mau memperkirakan F, future sum of money, itu kita pakai formula ini ya. F sama dengan P kali I tambah 1 / N. P-nya adalah present, I-nya adalah interest rate, dan N-nya adalah number of ya, waktu pembayaran ya. Waktu pembayaran kayak begitu. Nah, ini contohnya ya. Awalnya kita punya nilai P, interestnya pasti I kali P, sehingga ending balance-nya P, I plus 1 plus I. Tahun kedua berarti pangkat 2 pangkat 3 dan seterusnya pangkat ke N. Ini contohnya, nanti mungkin kita juga bisa bahas lebih lanjut di contoh soal. eh ini kalau tadi kan payment ya. Tadi sebelumnya adalah single payment compound interest amount ya. Kita mau tahu jumlahnya di masa akan datang. Ini kalau kita balik, P-nya yang ada di sebelah kiri, ya jadi kita mau nyari nilai present value, kita punya nilai future value, maka 1 + I pangkat minus N. Ya, minus N. Ini sempat tinggal dibalik aja ya. Teman-teman menghitungnya dibalik juga bisa pakai rumus yang awal. Yang ini. Tinggal dibalik aja kan ya. Nggak bisa ini. Kayak gitu. Dan ini contohnya ya. Kita mau nyari nilai P-nya. F-nya mah kita udah tahu. Ya, future value kita adalah 800 pada akhir tahun keempat misalnya. 5% tiap tahun bunganya. Kayak gitu. Ini contoh juga teman-teman. Nah ini adalah ada nominal dan efektif interest rate. Ada bunga nominal dan bunga efektif gitu ya. Karena bunga itu bagusnya defaultnya adalah per tahun. Tapi kadang itu di compound bukan per tahun gitu ya. Makanya kita kenal ada simbol R. Dia nominal per tahun tanpa memperhitungkan efek compounding sama sekali gitu ya. Misalnya bunga 6% per tahun. Ya. Padahal bunga 6% per tahun itu bisa aja dibayarkan 3 kali setahun. Ya, jadi atau bisa dibayarkan 4 kali setahun. Ya, disebut dengan kuartal. Ya, kalau kuartal itu dia 4 kali setahun. Berarti 3 bulan sekali itu dibayarinnya. Tapi bunganya tetap 6% per tahun. Itu nominal interest rate. Kalau efektif interest rate itu per compounding period. Tadi misalnya, kalau kita punya misalnya jangan 6% deh, misalnya 8%. 8%-nya atau 12%. 12% per tahun. Kalau kita punya 12% per tahun, tapi dibayarinnya tiap bulan, maka kita punya efektif interest rate adalah ya 12% dibagi 12 bulan. Berarti 1% per bulan. Kayak gitu. Itu efektif interest rate. Karena dia per compounding period. Ada efektif annual interest rate. Jadi dia menghitung efek dari compounding ini. Nah, ini kita lihat formulanya. Kalau kita mau nyari I, itu adalah R per M. Tadi kita bahas ya. Kalau kita mau tahu berapa efektif interest rate per compounding period, kita harus lihat berapa berapa periode compoundingnya, pembayarannya. M-nya ini 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, atau 1 bulan sekali. Nah, itu M-nya jadi penentu. R-nya adalah ya bunga per tahunnya. Misalnya 12% per tahun, dengan M-nya adalah 12 bulan. Jadi dibayar setiap bulan. Maka tiap bulan 1%. Kalau IA, ya, effective annual rate, ini kita lihat 1 + R per M pangkat M, min 1. Jadi efektif yang per tahunnya. Kayak gitu. Ada juga continuous compounding. Jadi dia nggak ngelihat apa namanya per bulan. Jadi sebulan keluar bunga, sebulan nggak. Tapi dia continuous, selalu gitu ya. Selalu dihitung berapa bunganya setiap saat. Continue. Kayak begitu. Nanti kita lihat. eh ya kita lihat ya contoh menggunakan ini.
Ya, ini contoh nominal dan effective interest rate. Credit card charge 1,5% setiap bulan. Tiap bulan nih, bunganya 1,5%. Ini R berarti. Sorry, 1,5% tiap bulan. Tentukan nominal. Kalau nominal itu per tahun. Jadi yang R tadi. Kalau dia per bulan 1,5%, berarti setahun dikali 12 kan gitu ya, 18%. Kalau efektif interest rate-nya sebenarnya adalah 0,1956 atau 19,56%. Ya, gitu. Jadi 18% interest, ini compounded monthly. Jadi sebenarnya 18% per tahun bunganya, tapi dibayarnya per bulan. Kayak gitu. Jadi per bulan 1,5%. Kalau bunga efektifnya adalah 1 tambah R per M. 1 tambah 0,18 R-nya tadi udah dihitung per M. M-nya adalah per bulan. Itu 12 bulan kali pangkatkan 12 min 1. Dapatlah segini ya. Jadi kalau compounded monthly dibayar per bulan menunjukkan ada 12 kali pembayaran dalam setahun. Kayak gitu. Nah, ini juga contohnya ya. Ini juga ada continuous ya. Kalau pakai ada bilangan Eulernya, bilangan eksponensial. Ini kalau continuous compounding nanti kita bahas lebih lengkap di kedepannya ya. Oke, ini dulu untuk materi yang pertama yaitu tentang apa nih? Ekivalensi dan interest. Berikutnya kita bahas materi tentang em, ekivalensi untuk repeated cash flow. Masih tentang metode-metode pembayaran ya. Kita lihat aja. Jadi yang dibahas di chapter ini chapter 4 kalau nggak salah di buku ya. Ini uniform series compound interest formula. Jadi uniform series, nanti kita lihat apa maksudnya uniform series. Ada arithmetic gradient, ada geometric gradient, ada continuous compounding lagi. Tadi udah sebenarnya udah sempat kita singgung ya. Dan ya ini spreadsheet. Nanti mungkin di latihan soal aku bakal pakainya Excel ya, pakainya Excel. Walaupun teman-teman mungkin latihan juga untuk menghitung di atas kertas. Kayak gitu. Jadi yang pertama, ini compound interest notasi ya, banyak beda-beda ya tiap. Tapi kayaknya di buku untuk karena kita pakai buku yang sama, mungkin notasinya bisa disamakan untuk semuanya. Bahwa I itu kalau interest rate per interest period ya, I bunga setiap periodenya. Kalau N itu ya banyak periodenya, P itu present value, F future value, A ini adalah yang dibayarkan. Ya, an end of period cash receipt or disbursement in a uniform series. Oke. Ya, ini notasi A ya. A itu adalah yang dibayarkan. Dan karena dia uniform series ini dia A-nya konstan tiap tahun. Jadi pembayaran misalnya hutang atau kredit tiap tahun dibayar berapa. Nah, itu konstan ya A-nya. Sampai waktu ke N kayak gitu. Nah, ini penurunannya dari rumus F sama dengan P kali 1 tambah I pangkat N. Ini yang rumus di awal ya tadi udah kita bahas. Maka ini bisa diatur ya pakai penurunan-penurunan seperti ini sehingga menjadikan rumus akhirnya adalah ini. Jadi uniform series compound amount factor. Jadi mau nyari nilai future value F itu sama dengan A, uang yang kita bayar tiap tahun dengan konstan dengan uniform ya 1 tambah I pangkat N min 1 per I. I ini tadi adalah interest period ya. Misal 12% per tahun dan dibayar berapa lama? 5 tahun berarti misalnya kayak gitu ya. Ini kalau mau nyari A-nya, berarti tinggal dibalik aja ya. Kalau mau nyari A, dan kita punya nilai future value-nya seperti ini. Kayak gitu. Ini contohnya ya. Jadi kita setiap tahun keluar 500 ya 500 deposit. Nah, deposit ya disimpan. Cash flow itu kalau ke bawah berarti masuk ya, kalau nggak salah. Ke atas nih, sorry. 500 kalau ke bawah nih keluar, kalau ke atas nih panahnya masuk berarti uangnya. Karena di akhir, how much do you have after the fifth deposit? Jadi setiap bulan, setiap apa nih? Setiap tahun ya, setiap tahun dia 500, 500, 500, 500. Jadi feature-nya berapa? Ya, tentuin aja. A-nya tuh 500, I-nya berapa? 5%, dibayar tiap tahun.
annually berapa tahun? 5 tahun, berarti N-nya 5 gitu ya. F per A, I-nya 5%, N-nya 5. Ya kalau dihitung dapat segini, 2000 sekian. Tuh. Padahal harusnya kan 5 kali 5 cuma 2500, tapi karena bunga ini ya, jadi 2600. Ini juga contohnya, teman-teman bisa lihat di buku juga. eh ini juga contoh ya. Ini beberapa contoh. eh ini Uniform Series Capital Recovery Factor, ini sama aja ya. Kalau tadi kan kita ngubungin A sama F. Ya, sekarang ngubungin A sama P. Kapital ya, modal. Gitu. Jadi kalau mau tahu nilai A, berapa A-nya nih? Terus kita punya uangnya present sekarang berapa? Nah, ini rumusnya. Teman-teman bisa pakai gitu ya. Atau kita mau nyari P dengan A. Jadi kalau kita mau bayar tiap bulannya maunya 500, berarti saya harus punya uang berapa sekarang kalau saya mau bayar N periode, N tahun misalnya. Kayak gitu. Ya, jadi bisa hubungin antara A dengan F, bisa juga A dengan P. Ini formulanya. Ini contohnya ya. Tinggal masukin aja. Gampang ya sebenarnya. Kayak begini. Ini dibikin cash flow-nya yang penting. Nah, ini relasi between compound interest factor. Single payment, mencari F dari P, ini formulanya. Kalau mencari A dari P begini, nyari F dari A seperti ini. Ya ini notasi-notasi aja ya. Ini juga sama. Kemudian kita mengenal gradien aritmatika. Aritmatika itu kan berarti setiap tahun bertambah ya, sesuai gradiennya. Contohnya adalah ketika membahas tentang biaya operasi dan maintenance atau gaji ya. Jadi tahun pertama mungkin kita bayarnya A, tahun kedua itu ada A ditambah gradien kenaikannya. Aritmatik ya, secara aritmatik berarti ada plus ya di jumlah. Nih. Jadi awalnya kita bayarnya normal, biaya pokoknya adalah A. Tapi kemudian di ditambah ya dengan gradien. Tahun pertama mungkin nggak ada, tahun kedua ada G, tahun ketiga ada 2G dan seterusnya. Sehingga total yang harus dibayar adalah penambahan secara aritmatika. Kayak gitu. Dan G-nya ini adalah a fixed amount increment of decrement per time period. Jadi dia fix ya kenaikannya berapa per tahun atau per periode. Secara formula, teman-teman bisa langsung dapat hasilnya dan digunakan kayak gini ya. Ini kalau arithmetic gradient present worth factor. Jadi kalau kita mau tahu berapa P-nya gitu ya, berapa ya uang yang harus kita siapkan sekarang, present value-nya berapa, tapi kita tahu berapa kenaikan tiap tahunnya atau tiap periodenya G, maka kita bisa cari asal kita punya nilai I dan N-nya seperti ini. Ini juga kalau mencarinya A nih, carinya A berapa yang perlu dibayar tiap bulan atau tiap periode kalau gradiennya sekian, maka bisa ambil formula ini. Gitu ya teman-teman. Atau formula yang ini sama aja. Ini contohnya ya ada gradien berapa? Gradiennya 30, 60, 90, berarti gradiennya adalah 30 ya. Gradiennya 30. Kayak gitu. Nah, kalau geometric gradient ya dia adalah kenaikannya menggunakan faktor persen ya, faktor rasio, faktor pengali. Misalnya 10% kenaikannya tiap tahun gitu. Kayak gini. Sehingga nanti mungkin secara kurva dia akan seperti ini. Kenaikannya pakai persen dia. Secara formula kita tahu langsung aja hasilnya adalah ini ya, geometric gradient present worth. G-nya ini adalah gradient atau rasio geometrik ya. G kecil, kalau tadi kan G besar. Gitu. Ini kalau I-nya tidak sama dengan G. Jadi kalau bunganya tidak sama dengan rasio kenaikannya, maka kita pakai formula yang atas. Tapi kalau sama, kita pakai formula yang bawah. NA1 per I1 tambah I. Kayak gitu. Ada juga continuous compounding. Ini tadi udah kita bahas ya. Eh, if we increase immediately, because very large ya. Oke. Udah dibahas juga tadi. Ini contoh-contoh aja. Hmm.
Ini pakai continuous compounding ya. Kita lihat continuous compounding series. Untuk mencari nilai F, maka E pangkat Rn min satu per E pangkat R min satu. Kalau mencari nilai A-nya, ya, maka seperti ini. Ini teman-teman bisa lihat di buku juga ya. Ini spreadsheet untuk analisa ekonomi. Pertama, spreadsheet tentu bisa membantu kita bikin tabel cash flow, gitu ya. Kemudian juga bisa menggunakan fungsi, ya, untuk menghitung P, F, A, N, atau bahkan I. Bisa juga pakai block functions to find the present worth or internal rate of return for a table of cash flow, making graph for analysis and presentation, calculating what if for different scenarios. Ya, intinya spreadsheet membantu kita mengkalkulasikan. Nah, ini ada beberapa fungsi di spreadsheet atau Excel yang sangat membantu, gitu ya. Di mana kita bisa mencari nilai P, ya, mencari nilai P dengan rumus PV. Ini udah ada present value ya, berarti nyari nilai P. Nyari PMT, payment, ya, itu mencari nilai A, gitu. Bisa nyari VF, FF, ya, find value, sorry, feature value, kayak gitu bisa dicari. Ini ada fungsinya di Excel. Ada juga NPER, ini cari waktu pembayaran, mencari nilai N, dan mencari rate. Rate itu berarti mencari nilai I-nya. Kayak begitu. Kemudian nanti di akhir rumusnya ada type ya. Biasanya type itu antara 0 atau 1 yang menunjukkan pembayarannya itu kalau 0 itu pada akhir periode dan 1 pada awal periode. Ya. Jadi kalau nanti di bagian type biasanya di akhir harus kita isi mau 0 atau 1. Kalau 0 berarti itu di akhir periode pembayaran, kalau 1 di sorry, ya benar. Kalau 1 di awal periode pembayaran. Tapi kalau kita nggak isi, tipenya is assumed to be zero. Kalau kita nggak isi dia dianggap zero, artinya dibayar di akhir periode. Gitu ya. We can also Excel solve for one financial argument in terms of the others. Kayak gini. Negative sign are added to find the equivalent value. Ya, ini penting ya, nanti kita lihat bagaimana nilai. Sebenarnya nilai minus itu kita tinggal bagaimana menginterpretasikan aja ya. Ini juga ada NPV untuk mencari nilai NPV, net present value, over range of cash flow at the given interest rate. Jadi kita bisa hitung satu-satu PV-nya kemudian dijumlah atau langsung kita pakai rumus NPV lebih cepat. Juga IRR, internal rate of return, to find internal rate of return from a range, ya, kayak gitu. Ada efek juga. Efek ini untuk find net present value. Ini bu salah ya. Efek itu untuk mencari efektif. Ini kan IRR. Ini PPT-nya keliru ya. PPT ini ku ambil ya. Ini ada tulisannya. Copyright Oxford University Press. eh Efek ini untuk mencari nilai efektif rate per tahun. Ya, bukan net present value, salah. Ini kalau IRR ya tadi sama ya, dia fungsinya internal rate of return. Oke, itu untuk materi video kali ini gitu ya. Mengulas saja tentang apa yang udah teman-teman pelajarin dan yang penting-pentingnya tentang rumus-rumus ya dan logika mungkin nanti. Kita habisin latihan soal. Silakan disimak video yang berikutnya, video kedua yang isinya adalah latihan soal. Semangat semuanya, semoga sukses.